Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detin Oktaviani sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi kali ini mengenai materi alat bantu audiovisual pendidikan orang dewasa. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Jessi Shanti, Herda Hedona, Novi Trisnawati, Enes Francisca, Dasep Yusuf Fadila, dan Raden. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan sebagai penyalur informasi belajar yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kemudian muncul keinginan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, menerangkan bahwa pendidikan orang dewasa adalah pendidikan dalam lingkungan masyarakatnya, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualitas teknis dan profesi yang dimilikinya. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka, media pembelajaran menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa adanya media komunikasi tidak akan berlangsung, dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan berlangsung secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jessi Shanti telah memaparkan materinya dengan baik. Lanjut kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu saya untuk menerangkan presentasi saya. Lalu ada kedua, B, fungsi media dalam pembelajaran orang dewasa. Fungsi media dalam pembelajaran orang dewasa. Media fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber yaitu guru menuju penerima yaitu siswa. Sedangkan metode adalah prosedur agar siswa dapat menerima informasi dalam tujuan pembelajaran. Ada hal yang cukup berbeda dari media dan metode, tetapi kedua hal tersebut sangat sulit untuk dipisahkan karena melengkapi satu sama lainnya. Dalam proses pembelajaran, terdapat pesan-pesan yang harus dikomunikasikan. Pesan tersebut merupakan isi dari suatu topik pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau tutor kepada siswa atau peserta yang ditujukan agar media ini membantu dalam melengkapi tujuan dari pembelajaran tersebut. Lalu, media juga berfungsi untuk memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Adanya media ini, anak-anak akan lebih senang, lebih tergugah, karena tidak hanya percakapan antara guru dan muridnya saja, tetapi ada media yang dapat mereka lihat atau raba. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ketiga, memberi rangsang yang sama dan menimbulkan persepsi yang sama. Dengan media yang ada ini, dengan suatu contoh yang diberikan oleh guru melalui media, anak-anak tidak akan memikirkan hal-hal yang lain dan akan tertuju pada media tersebut. Sekian yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Herda telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Selanjutnya ke materi selanjutnya. Kepada materi selanjutnya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi media dalam pembelajaran orang dewasa. Fungsi media dapat diketahui berdasarkan kelebihan dan hambatan yang timbul dalam proses pembelajaran. Tiga kelebihan kemampuan media adalah kemampuan distributif, yaitu media mampu menjangkau audiens yang jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau radio. Lalu kemampuan fiksatif, yaitu kemampuan untuk dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Selanjutnya, kemampuan manipulatif, yaitu media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Selanjutnya, karakteristik orang dewasa dalam belajar. Karakteristik orang dewasa dalam belajar cenderung memilih kegiatan belajar yang dapat segera diaplikasikan, baik pengetahuan ataupun keterampilan yang dipelajari. Bagi orang dewasa, pendidikan orang dewasa hakikatnya adalah proses peningkatan kemampuan untuk menanggulangi masalah kehidupan yang dialami sekarang. Proses pembelajaran orang dewasa memiliki keunikan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tenovi telah memaparkan materinya. Selanjutnya ke pemaparan materi selanjutnya. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Karakteristik belajar orang dewasa. 1. Orang dewasa memiliki pengalaman yang berbeda-beda. 2. Orang dewasa yang miskin memiliki tendensi merasa bahwa ia tidak dapat menentukan hidupnya sendiri. 3. Orang dewasa lebih suka menerima saran-saran daripada digurui. 4. Orang dewasa lebih memberi perhatian pada hal-hal yang menarik bagi dia dan menjadi kebutuhannya. 5. Orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberi hukuman atau disalahkan. 6. Orang dewasa yang pernah mengalami putus sekolah memiliki kecenderungan untuk menilai lebih rendah kemampuan belajarnya. 7. Apa yang dilakukan orang dewasa menunjukkan tahap pemahamannya. 8. Orang dewasa secara sengaja mengulang hal yang sama. 9. Orang dewasa sudah belajar sejak kecil tentang cara mengatur hidupnya. Oleh karena itu, ia lebih suka melakukan sendiri sebanyak mungkin. 10. Orang dewasa menyukai hal-hal yang praktis. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Enes telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemateri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Alat bantu audiovisual merupakan sarana pendukung dari pendidikan orang dewasa, di mana memiliki fungsi atau kegunaan yang sangat penting keberadaannya, di mana alat bantu audiovisual ini digunakan sebagai alat bantu tulis, maupun alat bantu yang dapat digunakan untuk memperjelas kata atau kalimat yang kita terangkan dalam proses belajar mengajar. Keberadaan alat audiovisual dalam pendidikan orang dewasa ini hanya sebagai sarana pendukung dalam proses belajar mengajar, agar dapat membantu peserta didiknya lebih mudah memahami apa yang sedang diajarkan ataupun dijelaskan. Misalnya, fasilitator menjelaskan mengenai suatu kebudayaan. Hal ini lebih diperjelas dengan langsung menampilkan gambar maupun video dari kebudayaan tersebut, sehingga para peserta didik yang belum pernah melihat kebudayaan tersebut sebelumnya dapat lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya.
Selanjutnya ada macam-macam media audiovisual dalam pendidikan orang dewasa. Media ini sangat identik dengan guru karena media merupakan salah satu komponen utama dalam pembelajaran. Selain itu materi, metode, dan evaluasi, maka sudah seharusnya seorang guru menggunakan media dalam proses pembelajarannya. Sehingga diperlukan bagi seorang guru memilih media untuk proses pembelajaran dengan tepat atau sesuai dengan apa yang diperlukan oleh siswa. Penggunaan media audiovisual ini dirasakan lebih efektif karena selain melihat, siswa juga dapat mendengar, sehingga materi yang disampaikan akan lebih mudah untuk diingat dibandingkan hanya dengan membaca ataupun menulis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemaparan pemateri selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam media audiovisual. Yang pertama yaitu media audiovisual berupa film. Film merupakan media pembelajaran yang sangat efektif. Apa yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga lebih tepat dan lebih mudah untuk diingat dibandingkan apa yang dibaca atau didengar saja. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu media audiovisual berupa video. Video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi dan rekam gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Yang ketiga yaitu macam-macam audiovisual berupa televisi. Televisi sesungguhnya adalah perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara. Maka televisi sebenarnya sama dengan film dan dapat dilihat dan didengar. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada manfaat dari media film. Yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Yang kedua yaitu mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu secara realitas dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya yaitu film dapat diulangi apabila perlu untuk menambah kejelasan. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang selanjutnya yaitu pesan yang disampaikan cepat dan mudah untuk diingat. Yang selanjutnya itu sangat dalam memengaruhi emosi seseorang, sangat kuat dalam memengaruhi emosi seseorang. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan imajinasi peserta didik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Dasep telah memaparkan materinya. Selanjutnya ke pemaparan pemateri yang terakhir, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu karakteristik video. Yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Yang kedua yaitu video dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Yang keempat, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang kelima, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Dan yang keenam, yaitu dengan adanya video, penampilan dapat dilihat kembali untuk dievaluasi. Yang selanjutnya, yaitu keuntungan media televisi. Yang pertama, bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan peristiwa yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah atau berbagai negara. Yang ketiga, dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau. Yang keempat, banyak mempergunakan sumber-sumber masyarakat. Yang terakhir, yaitu dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka ragam.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Debbie telah memaparkan materinya dengan baik. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila saat memandu jalannya diskusi terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.